Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marisa Meliana, NPM 18220008. Di sini saya akan menjelaskan tentang sebab-sebab timbulnya nasionalisme Mesir. Mata kuliah Sejarah Asia Barat. Sebab-sebab timbulnya nasionalisme Mesir. Di antara berbagai macam paham yang menyusup dari barat menduduki negeri-negeri Arab, pemikiran nasionalisme dan demokrasi menimbulkan perjuangan kemerdekaan dan juga menjadi sebab terputusnya hubungan dengan zaman yang sudah lampau. Gerakan-gerakan kebangsaan ini dimulai oleh Muhammad Ali, petualangan Albani yang menjadi petualangan di Mesir. Ia mengambil contoh dan jalan pemerintah dari cara-cara Eropa, walaupun yang perlu-perlu saja. Selanjutnya, penggantian adalah Chedif Ismail yang terkenal boros dan banyak berutang pada kerajaan Eropa, dan terjadi sebab terbesar mengapa orang Eropa turut campur dalam soal intern di Mesir. Oleh sebab itu, gerakan kebangsaan Mesir pertama yang terbentuk karena penolakan atas pengeropaan oleh Chedif Ismail dan pejabat istananya. Sementara itu, pemimpin-pemimpin Mesir yang lain ingin menyelamatkan masa depan Mesir. Inilah mulanya dasar gerakan kebangsaan di Mesir dan disuburkan dengan munculnya Said Jamaluddin Al-Afghani yang kuat dan nyata pengaruh di Mesir. Tidaklah berlebihan dikatakan bahwa beliau adalah bapak semua aliran nasional di Mesir. Pada tahun 1882, meletusnya api revolusi di bawah pemimpinan Urah Pasha untuk menentukan nasib Mesir pada zaman modern ini dengan slogan Mesir untuk bangsa Mesir. Revolusi ini gagal akibat pendatangan kemarahan bangsa Eropa, yaitu Inggris, dan mereka menghancurkan kaum pemberontakan sehingga mengalami kebangkrutan dan kacau, serta membuat Mesir tunduk kepada kekuasaan Inggris. Keturunan Ismail tetap di atas singgasana yang bentuk pemerintahannya pribumi Masihi diteruskan. Tetapi kekuasaan yang sebenarnya berada dalam tangan penasehat keuangan Inggris yang dibicara atas nama Imperium Inggris di Mesir, yang dipimpin oleh Lord Cromer. Ia berhasil mendorong Mesir keluar dari kebangkrutan ke dalam kemakmuran yang melimpah. Meskipun begitu tak dapat memadamkan semangat nasionalisme Mesir, setidaknya ketidakpuasan orang Mesir terhadap pemerintah Inggris ini sengaja telah dinyala-nyalakan oleh Perancis, sehingga tercapainya Entente Cordiale pada tahun 1990. Sementara itu, kaum nasional radikal dipimpin oleh seorang pemuda Lembah Nil, yaitu Mustafa Kamil. Nasionalismenya yang tak kenal kompromi dapat dilihat dari contoh-contoh tulisan-tulisannya dengan bersemboyan, yaitu bangsa Mesir untuk Mesir dan Mesir untuk bangsa Mesir. Dia menulis pada tahun 1896. Mustafa Kamil meninggal pada awal 1808 pada umur 34 tahun, dan perjuangannya diteruskan oleh muridnya yang bernama Muhammad Farid Bey. Tokoh Farid Bey ini tidak sepandai Mustafa dalam berpidato, dan untuk menutupi kekurangannya, ia menggunakan kata-kata mengencam, menggertak, dan memaki lawan. Ketidaksabaran Muhammad Farid membuat kesalahan-kesalahan seperti mengasingkan orang
Nasrani, pribumi yang oleh Kamal Pasha dirangkul sebagai kawan. Selanjutnya, beberapa sebab telah mendorong golongan nasionalis untuk bersikap keras di antara karena Lord Cromer meninggalkan kedudukannya pada tahun 1907 dan diganti oleh Sir Alden Gorge. Ia bersikap menurut pada keadaan-keadaan aliran Inggris liberal. Selamanya berpegangan pada menenteramkan pergolakan Mesir, beberapa dengan Lord dengan sistem otoraksi yang tak mau tahu. Adanya revolusi Turki muda pada tahun 1908 menuntut pemerintah konstitusional makin erat hubungan kerjasama antara Prancis dan Inggris. Dari luar dipaksa meninggalkan lembah Nil sebagai relasi dari perjanjian politik Inggris. Dengan begitu, terpaksalah golongan nasionalis sadar bahwa tak akan ada yang membantu selain daripada dirinya sendiri. Mesir adalah kemerdekaan. Hampir semua orang Inggris percaya bahwa terusan Suez adalah mata air rantai yang vital di antara bagian timur dan barat di Imperium Inggris. Dengan dibukanya terusan Suez, maka terbukalah pintu bagi ekspansi imperialis barat ke benua timur, dan Mesir pun tidak terlepas dari pengaruh imperialisasi barat. Sejak pengaruh Mesir ini sudah merosot, maka pengaruh Turki dan digantikan oleh pengaruh Inggris yang menanamkan kapitalnya di Mesir terhadap terusan Suez. Kemudian selesailah kependudukan tempat-tempat strategis di Timur Tengah, di mana lalu lintas Laut Merah dan Laut Tengah telah berada di bawah penguasaan orang Inggris sejak dari Gibraltar sampai ke Aden, di mana terusan Suez ini sebagai pusatnya. Dengan melihatnya hal di atas, dapat dilihatlah penekanan apa yang menjadi sebab-sebab yang menimbulkan adanya nasionalisme Mesir, yaitu yang pertama, pemberontakan Arabi Pasha pada 1381 sampai 1882 Masehi dan Kongres Nasional pertama pada 7 Desember 1907. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kurang atau salah kata yang saya ucapkan. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.